Pavita, aku Karina. Dan aku Pavita Di podcast Behind the Trophy episode ketiga. Jadi pada podcast episode ketiga kali ini kita udah ngundang guest star yang aku yakin kalian semua juga udah pada kenal. So let us introduce to you guys. Halo semuanya. Aku Naisla Putri Aprianto. I'm so happy, it's so big opportunity bisa diundang di Behind the Trophy ini dan di MC-in sama Karina dan Pavita. Oke, jadi kan seperti yang kita udah pada tahu nih, podcast Behind the Trophy itu podcast yang mengundang anak-anak yang punya prestasi. Jadi udah pasti banget kalau kita ngundang Kanai karena Kanai itu punya prestasi yang pasti layak banget buat diapresiasi sama teman-teman kita. So can you give applause? Ngomong-ngomong soal prestasi, lomba terakhir yang Kana ikutin tuh lomba apa ya, Kak? Untuk lomba terakhir yang aku ikutin itu ada English speech. Jadi aku bertiga gitu. Di situ aku partner sama Akasha sama Mili dari kelas 9. Terus habis itu di lomba itu kita itu kayak ngelakuin speech atau presentations gitu. Dan alhamdulillah banget kita bertiga itu menangin tingkat Jakarta Selatan 2 juara. Wah, keren banget sih. Kalau aku dengar ya, ini tuh kan banyak yang daftar juga nih dari 227 buat ikut lomba English Speech ini. Itu berarti ada seleksinya ya, Kak? Iya, ada. Jadi sebelum itu kita seleksi dulu, terus akhirnya dari orang-orang dia itu kita digabungin lagi di satu grup lain yang beda gitu loh. Jadi kita diseleksi supaya kita tahu supaya guru-guru tuh pilih yang kira-kira paling better tuh yang mana. Oke. Waktu pas ngejalanin lombanya ini Kanai ada ngerasa kayak mungkin entah semacam minder atau takut kayak aduh kayaknya gue nggak lolos seleksi nih atau gimana gitu nggak? Kalau aku pribadi sebenarnya kalau ngerasa gitu enggak, karena dari awal ikut lomba itu ada pokoknya ada satu orang yang ngomong sama aku kalau misalkan kalau kita udah dipilih ikut lomba berarti tanda kita emang dipercaya. Jadi aku ngerasa kalau misalkan aku ngerasa minder tuh aku jadinya kayak ngebuang kesempatan untuk berusaha supaya aku emang deserve dapetin itu gitu sih. Menurut Kana lombanya tuh susah atau enggak, rate deh dari 1 sampai 10? Kalau dibilang susah atau enggak mungkin susah, tapi karena aku punya partner yang benar-benar supportive dan baik banget, jadi itu kayak ya it's good. Mungkin ya itu 8/10 kali ya. Terus bisa menang sampai ke juara 1 JS2 ya kalau nggak salah. Itu tuh gimana perasaannya? Apakah seneng, bangga, gimana? Senang banget, tapi juga awalnya kayak kayaknya awalnya gak mungkin gitu loh, soalnya emang kayak udah last minute banget. Terus juga latihannya juga bener-bener seadanya banget, karena aku di saat itu juga aku ada lomba lain juga, jadi kayak itu bentrok banget. Tapi ternyata alhamdulillah rezeki aku sama teman-teman aku sih kayak gitu. Berarti kalau misalnya Kanai kemarin nih ikut lomba English Speech, dari awal tuh Kanai udah punya interest di English ya? Punya sih lumayan, jadi kayak kayaknya seru kalau buat dicoba kayak gitu. Boleh nggak Kana ceritain ke kita, karena kan masih banyak tuh teman-teman kita yang kayak less interest lah di English, kayak males atau mungkin nganggap English tuh susah, dan masih ada yang mikir juga buat apa sih kita belajar bahasa Inggris. Jadi mungkin Kana bisa bagi-bagi ke kita apa yang bikin kita mungkin bisa punya rasa ketertarikan di bidang bahasa Inggris. Sebenarnya kalau suka sama language atau bahasa yang kayak kita mau kuasain gitu tuh sebenarnya nggak harus dipensi bahasa Inggris. Cuma karena bahasa Inggris itu selain jadi bahasa yang bisa useful banget buat di masa depan, bahasa Inggris tuh kayak sebenarnya menarik banget loh kalau kita mulai dari hal-hal yang seru kan. Pasti kalian juga suka nonton film gak sih? Iya. Film, terus kayak dengerin lagu bahasa Inggris tuh sebenarnya udah jadi kayak selain atau bisa banget jadi tempat pembelajaran kita. Kayak gak harus belajar itu selalu dari buku, tapi bisa dari sekitar kita sih. Jadi menurut aku sebenarnya kalau belajar bahasa Inggris tuh kayak lebih ke kalau udah nemu hal yang emang bikin kita senang, kita baru bakal bisa ngejalaninnya sih. Berarti kalau Kanai sendiri tertarik di bahasa Inggris tuh apakah emang dari film atau dari hal yang lain? Aku gara-gara aku suka banget nonton kayak film-film fantasy gitu. Tapi beberapa film-film fantasy zaman dulu tuh waktu itu belum punya subtitle bahasa Indonesia. Jadi kayak kalau kita nonton tuh jadi nggak ngerti kan pasti. Jadi kayak maka itu aku jadi punya interest buat kayak belajar bahasa Inggris lagi, dan ngeliat sekitar juga kayaknya emang harus bisa kayak gitu. Berarti dari awalnya tuh udah otodidak terus kayak dari kemauan sendiri gitu ya? Iya, tapi aku juga itu keren banget sih. Tepuk tangan. Ayo kita agak santai dikit ya. Oke. Kanai suka hobinya apa nih? Hobi aku sebenarnya gak banyak, tapi aku sebenarnya lazy person juga. Mungkin kita sama Gen Z soalnya ya. Yes, jadi kayak gitu. Lazy. Tapi kalau misalkan hal yang paling aku suka sekarang tuh aku suka banget sama nulis.
kayak gitu. Aku suka nulis kayak poetry gitu. Aku suka baca buku juga, tapi kayak so-so lah. Kalau baca buku tuh aku masih butuh kayak mood untuk baca. Jadi kayak kalau untuk sekarang I love reading some poems kayak gitu. Kalau Kanai nulis atau lagi baca gitu, Kanai suka dengerin lagu apa gitu yang Kanai suka gitu? Oh, aku suka dengerin lagu. Iya, menurut aku tuh lagu tuh works banget ya. Apalagi buat kita sekarang tuh kayak lagu tuh udah kebawa kita banget gak sih? Ya hampir di semua aktiviti Gen Z kayaknya kita pakai lagu sih. Bener, Ya. kayak, belajar atau whatever itu semua jadi kebawa sama lagu. Nah, aku suka banget sama kayak lagu-lagu dari kayak Nadine Amiza, atau mungkin kayak Adriana Laker yang Anything, yang lagunya kayak pokoknya mungkin lagunya lebih kayak ke slow atau soft gitu, karena itu jadi acuan aku buat nulis biasanya kayak gitu. Berarti karena itu bukan yang gampang ke distract gitu, karena kan misalnya aku tuh gak bisa kalau misalnya writing kan perlu konsentrasi kan ya. Jadi kalau misalnya karena sambil dengerin lagu tuh nggak sampai ke distract gitu kah? Enggak, malah menurut aku kalau misalkan dengerin lagu itu cukup ngebantu aku. Malah aku lebih ke distract kalau misalkan terlalu sunyi, jadinya kayak idenya kayak mampet gitu, kayak aduh ini harus lakuin apa gitu. Gitu sih. Biasanya yang karena itu tentang apa? Banyak banget jujur, mungkin kayak pertemanan, terus kayak dari orang-orang sekitar aku yang mungkin cerita sama aku jadiin kayak pembelajaran, tapi as a poems, jadi orang-orang mungkin nggak tahu itu punya siapa, tapi bisa belajar dari situ sih. Kan Kanai kan suka baca. Penulis yang paling Kanai suka ada gak? Kalau sebenarnya dari buku-buku yang baca tuh mix gitu ya, kayak mungkin kalian kalau kita as Gen Z suka baca alternative universe, Iya. atau kayak cerita-cerita yang mungkin kayak di TikTok juga kan biasanya ada kayak gitu kan. Sebenarnya tuh banyak banget. Cuma kalau buku yang recent aku baca itu aku suka banget, terakhir itu punya Terry Lie, karena aku masih baca buku Janji gitu, sama satunya punya Brian, aku agak lupa namanya, tapi judul bukunya itu adalah Sisi Tergelap Surga gitu. Keren. Berarti kalau buku-buku yang punya Kak Terelie itu kan yang bahasanya bisa kita bilang lumayan tinggi lah. Berarti kan itu emang udah enjoy banget baca buku sampai suka yang buku-buku yang emang udah agak lumayan susah gitu. Lumayan sih, tapi aku typical person ya, kayak aku tertarik by the cover atau by the synopsis gitu. Iya sih. Ya kan, understandable kan. Jadi kayak Iri banget sebenarnya aku kadang suka asal pilih. Oke, talking about siswa berprestasi, pasti Kane juga punya suatu mata pelajaran yang Kane sukai dong. Boleh gak sih cerita-cerita ke kita deh, kira-kira apa mata pelajaran yang paling Kane suka? Sebenarnya for sure dan sebenarnya banget adalah aku nggak punya mapel favorit. Sebenarnya aku sangat bukan orang yang kayak deep down aku suka belajar atau kayak aku suka milih mapel favorit. Tapi kalau yang satu hal yang aku enjoy banget itu adalah aku belajar IPS sih. Aku suka banget IPS. Wah, anak IPS banget sih ini. Boleh gak kasih tahu kita kenapa yang paling enjoy IPS? Soalnya I love social life gitu loh. Soalnya kayak ilmu sosial tuh sebenarnya seluas itu dan sebanyak itu. Dan waktu terakhir itu juga aku sempat belajar IPS yang cukup dalam waktu dapat kesempatan ikut OSN. Jadi aku kayak nemu ternyata aku emang lebih senang belajar IPS gitu. Kanai kalau belajar kayak gitu ada tempat les gak? Atau Kanai tuh les apa gitu? Kalau tempat les mungkin nggak ada, tapi kalau aku les yang secara pribadi aku ada les private gitu. Tapi kalau les itu malah aku lebih fokusnya ke pelajaran kayak science tech gitu sih. Kenapa nggak coba ngeperdalamin IPS-nya? Soalnya kalau ini dari yang aku dengar ya, dibandingin IPA, IPS itu kan lebih hasilnya tuh lebih relatif dibandingin IPA ya kan. Kalau misalnya IPA kita cari suatu nilai tuh udah ketahuan pasti nih ininya berapa. Tapi kalau IPS ya kita berurusan sama human living, itu pasti bakalan ada yang gini, ada yang gitu. Kenapa sih? Karena bisa suka sama hal yang menurut aku sih rumit gitu. So kayak mungkin emang itu ke depends masing-masing juga ya. Tapi kayak itu kayak udah jadi ke body personality gitu loh. Aku suka bersosialisasi sama orang. Jadinya aku lebih suka kayak jatuhnya menebak-nebak gitu loh. Karena jawaban yang gak pasti tuh lebih menarik dibanding jawaban yang udah pasti nggak sih? Okay. Jadi kayak mungkin itu lebih bikin aku kayak aku suka banget nih nyari-nyari atau nebak-nebak kalau ternyata emang manusia tuh bener-bener makhluk yang dinamis gitu loh. Jadi kayak mungkin itu fun sih. Di akademik ini Kanai ada rival akademik gak? Nggak ada. Soalnya aku orangnya sangat tidak suka kayak terlalu yang berkompetisi gitu atau jadi kayak nggak sehat gitu loh. Kayak menurut aku
kalau emang itu portion kita yang bakal dapat atau gitu. Dan malah aku lebih suka kalau sama teman-teman yang kayak lebih pintar daripada aku itu lebih suka diskusi gitu loh, karena aku juga merasa masih banyak banget hal yang harus aku pelajari, jadi kayak there's no academic rivals gitu. Kalau teman yang nginspirasi Kanai ada gak? Kalau teman-teman yang inspirasi aku sebenarnya ada, cuma kayak mereka nih lebih ke kayak jadi support system gitu loh. Support system plus inspirasi buat aku itu teman-teman aku yang namanya Atsan. Aku sering banget nge-reach out mereka karena mereka bener-bener apa ya, jadi yang kayak my best friends yang bener-bener selalu ada di every moment of me gitu. Karena pertama kali ketemu Atsan tuh kapan? Waktu kelas 7 kita sebenarnya tuh kayak kegabung gitu tiba-tiba dan kayak ternyata emang kita cocok dan kita sampai sekarang gitu. Wow, keren. Itu berarti dari kelas 7 udah OTW 3 tahun ya? Ih, Iya, keren banget sih. udah. Ini bener-bener yang persahabatan hangat banget guys, kental. Oh ya, kalau tadi Kanai bilang suka bersosialisasi, berarti ini mungkin ada hubungannya sama Kanai yang tahun lalu ngejabat sebagai ketua MPK periode Derawala. Apakah emang sesuka itu bersosialisasi sampai Kanai tertarik buat dapet jabatan yang lumayan tinggi di organisasi? Sebenarnya suka bersosialisasi dan masuk organisasi sebenarnya buat aku hal yang jauh ya, soalnya aku lebih suka bersosialisasi tuh kayak berteman atau kenalan gitu loh, gitu. bukan kayak terlalu organisasi banget gitu. Kalau pas kemarin dapat opportunity jadi ketua MPK itu sebenarnya sama sekali nggak ada di plan aku dan niat aku, tapi memang karena apa ya, mungkin orang tua aku itu minta dan sekalian suruh aku nyoba lagi, jadi kayak oh ya udah aku nyoba lagi kayak gitu sih. Dan alhamdulillah ya ternyata dikasih opportunity jadi ketua MPK ya, kayak wow that's so big buat aku sih. Boleh cerita-cerita juga dikit gak Kak? Gimana sih tuh waktu jadi ketua MPK? Entah pusing-pusingnya gimana? Terus ya yang namanya ngurusin puluhan anak, 60-70an anak itu kan bukan hal yang gampang dan gak semuanya bisa diatur kan. Jadi mungkin bisa sharing-sharing tips juga gimana tuh biar bisa bikin organisasi yang at least jalannya barengan lah. Kalau misalkan susah senangnya sebenarnya banyak banget ya, mungkin kalian di sini juga bisa ngerasain. Apalagi kalau misalkan jadi kan menurut aku emang kalau di organisasi tuh sebenarnya kita tuh kayak benar-benar apa ya, kayak teamwork gitu loh. Kita tuh kayak satu badan tapi berjuta kepala gitu masih iya, kan. Jadi menurut aku sebenarnya kalau dibilang susah itu susah dan capek banget ya, apalagi kalau misalkan kita jadi ketua tuh kayak rasanya tanggung jawab anggota tuh milik kita semua gitu loh. Jadi menurut aku itu agak susah sebenarnya, dan kayak mungkin yang paling susah juga adalah kayak jadi waktunya tuh jadi kebagi-bagi gitu loh, karena ketua kalau jadi ketua itu kan kayak lebih ke loyalitas kan nih, bagi misalnya even kalian pun sebagai anggota kayak waktu kalian tuh lebih apa ya, dipakai banyak buat berorganisasi. Jadi menurut aku cukup susah balance di beberapa banyak hal kayak gitu. Jadi itu sih struggle yang paling aku rasain. Sama kalau tips dari aku, mungkin buat aku pribadi sebenarnya selama aku menjabat aku merasa juga mungkin masih belum begitu sempurna untuk menjalankan apa ya, organisasi secara baik dan apa ya, bisa kayak benar-benar lancar gitu. Tapi menurut aku adalah emang dari pertama itu kita harus punya bonding yang kuat. Apalagi kan kita jalannya berdua kan, kita sama dari mereka gitu. Jadi kalau misalkan udah dari awal kita tuh beda tujuan, itu nggak bakal sampai, atau kayak kita sama-sama punya ego yang terlalu besar, itu juga jadinya apa ya, nanti kayak kita pasti jadinya akan timbul masalah atau malah jadinya nggak bakal berjalan sih kalau menurut gitu. Dengan banyaknya kegiatan Kanai, aktivitasnya Kanai tuh pernah gak sih ngerasa kayak ngedown banget atau kayak ngerasa capek banget sama diri Kanai? Of course pernah, karena apalagi di waktu yang pas di era ketua itu ya. Dan fun fact, aku mulai nulis karena aku ngerasa ngedown waktu itu. Jadi kayak dari situ aku baru benar-benar founding yang kayak ternyata emang itu sebenarnya it's a part of being human juga sih, karena kan jadinya tuh kayak is a sign kalau emang kita tuh apa ya, kayak capek atau kayak boleh take a time to rest gitu loh. Karena menurut aku kalau kita forsir terus juga itu jadinya kayak nggak baik. Jadi kayak ya semua orang pasti punya fase itu, kalian pun begitu nggak sih pasti kan. Jadi kayak ya itu nggak apa-apa sih. Berarti emang nulis itu jadi kayak obat lah, semacam obat healing gitu. Ya, sounds like that. Oke, terus beberapa waktu lalu juga kan, kalau nggak salah pas awal-awal kelas 9 ya, karena itu kan ikut lomba pidato, bener gak? Iya. Boleh gak karena ceritain ke kita gimana sih waktu itu bisa ikut tahapannya, terus mungkin latihannya tuh gimana, terus kalau kan itu barengan sama masa akhir organisasi gak sih, itu bakalan jadi kayak chaos gitu gak sih? Actually ya itu lumayan chaos sekali ya teman.
sebenarnya it's a fun story karena waktu itu aku ditawarinnya sama Pak Yusuf itu pas lagi masa LDKS waktu yang pas sesi kedua setelah yang kalian diminta proposal itu, terus kayak jadi Pak Yusuf ngajak aku, terus kayak aku tanpa pikir banyak kayak why not, oke jadi aku coba. Terus jadinya di sela-sela bareng LDKS itu aku juga sambil latihan dan bikin bareng sama Pak Yusuf sih kayak gitu. Jadi habis itu setelah udah latihan yang menurut aku cukup kayak itu pendek banget waktunya, kayak kalau nggak salah cuma 3 harian deh seingat aku tuh. Ya terus kayak dari situ terus abis itu aku sama Pak Yusuf lomba karena itu lombanya offline di daerah Kebayoran. Terus abis itu udah terus setelah itu besokannya itu tuh ada pengumuman lagi gitu loh. Jadi kalau misalkan yang masuk 10 besar itu bakal datang lagi di hari Kamisnya. Yang waktu itu aku datang sama kamu, sama tim finalnya Pavi, dan sama ada teman-teman yang lain juga dari tim cerita bergambar ya waktu itu ya. Iya. Nah iya kayak gitu. Terus abis itu dan alhamdulillahnya rezeki aku bareng sama kelompoknya Pavi kita waktu itu kita menang kayak gitu. Terus kalau nggak salah juga, karena itu kan dapat beasiswa yang semacam pelatihan itu, karena ikutin kah pelatihannya atau gimana? Sebenarnya waktu aku dapet itu awalnya aku rather keep aja, soalnya memang waktu itu juga aku kayak lumayan bentrok juga jadwalnya. Sama bapakku tuh nggak diizinin juga karena takutnya aku nanti keteteran sana sini juga. Jadi aku nggak sedih banget sih sebenarnya nggak ngambil, tapi ya memang ya it's the best way sih. Jadi aku kayak simpan sebagai kenang-kenangan aja. Dari tadi kan kita ngebahas tentang akademik. Kalau di non akademik, karena ada satu interest atau ketertarikan pada satu hal itu nggak? Ada banget. Kebetulan aku baru kayak sebulan lalu gitu aku nyoba bidang akademik baru yaitu archery. Jadi aku kayak belajar memanah gitu. Jadi di klub. Terus habis itu kayak itu seru banget karena itu kan pertama tuh dimulai dari 5 meter sampai terakhir yang aku coba itu hampir 12 meteran. Nah itu kayak itu bener-bener seru banget dan aku baru nemuin passion di situ. Even itu emang sakit banget sih jujur. Kalau misalkan kayak ditarikan itu tuh kayak kita narik kan, nah itu kalau salah teknik itu jadi kayak itu langsung biru-biru gitu tangannya. Jadi kayak itu karena agak sakit sih, tapi menurut aku tuh seru banget karena aku jarang banget nyoba bidang non akademik gitu. Itu bisa awalnya tiba-tiba kepincut sama yang non akademik itu gimana sih kak? Sebenarnya nggak tiba-tiba karena mama aku yang nyuruh supaya kayak karena aku udah nggak begitu banyak kegiatannya di kelas 9, jadi kayak why not coba hal baru gitu sih. Kalau tadi kan kita berarti karena itu udah ada di akademik, terus non akademik, terus kalau bidang art karena punya ini juga nggak mungkin ketertarikan atau enggak gitu? Kalau art sih aku tetap masuknya tadi yang nulis ya. Kalau misalkan gambar gitu aku nggak begitu jago, dan selain gambar atau desain itu kayak aku nggak terlalu di situ sih, jadi kayak not my style aja kayak gitu ya kalau misalnya kayak gitu. Terus kalau tadi ini kita udah fokus banget ngomongin pertama akademik, terus non akademik, terus juga tentang karena yang suka bikin poem segala macam. Kalau S Gen Z lah, kita nanya S Gen Z. Kira-kira yang freaky-freaky gitu juga gak apa-apa sih. Kira-kira apa sih yang paling Kanai suka? Baru-baru ini juga bisa mungkin. Baru-baru ini banget ya guys. Kayak mungkin teman-teman sekarang mungkin udah kaget karena aku baru belajar Velocity. Kayaknya semua Gen Z mungkin yang teman-teman yang nonton juga kayaknya gak ada nggak sih yang nggak tercandu sama Velocity? Gak ada sih. Gak ada nggak sih? Ya abis ini kita bikin Velocity ya kanan. Boleh banget. Apalagi di depan aku guys, dari tadi udah siap Velocity. Oh no. Ya, tapi itu seru banget jujur karena itu sangat melepas stres bagi teman-teman Agit, tapi buat gak cuma teman-teman Agit tapi buat yang lain juga, jadi kayak karena asik banget gak sih? Banget. Oh ya, ngomong-ngomong Agit, berarti tahun ini Kanai udah lulus. Yes. No, kok yes? Yes, kita sedih loh kan. Terus berarti Kanai ini ada tujuan pengen nanti masuknya ke SMK atau SMK atau boarding school? Oh, insya Allah banget. Boleh didoain juga buat teman-teman Agit yang lain juga, minta tolong didoain ya guys. Semoga guys kita semua Agit masuk ke sekolah yang kita pengen sih. Amin. Tapi kalau aku sendiri aku maunya SMA. Oh SMA. Udah ada tujuan belum kak? Ada tapi rahasia. Jadi aku selalu tunggu aja Twibon-nya. Kalau misalnya nanti SMA Kanai kira-kira pengen ngambil dari jalur mana nih? Prestasi? Iya, bisbah karena di dekat rumahku nggak ada lagi kalau nggak diambil pakai jalur prestasi, jadi kayak ya that's only way sih. Kayak gitu.
Terus kalau misalnya karena bentar lagi udah mau lulus, karena kayak ngerasa apa ya, kayak ada sedih gitu nggak sih bakal ninggalin Dudut atau gimana gitu? Sebenarnya kalau sedih sih lebih sedih nggak ninggalin kenangan sama teman-temannya. Cuma kalau Dudutnya, kalau kalian sendiri gimana ya? Kayaknya nih suara out ya. Aduh maaf banget, nggak bermaksud. Tapi Dudut sebenarnya sedih juga. Tapi kalau misalkan dibilang mungkin lebih banyak senangnya kali ya. Jadi ya 50-50 lah sebenarnya. Kalau menurut kalian sendiri di Dudut nih, teman-teman kalian tuh yang kayak gimana sih? Apakah kalian ketemu sama orang yang benar-benar selain Adsan mungkin juga tadi yang benar-benar support system, terus yang benar-benar bisa ngedorong Kanai buat lebih berprestasi gitu gak? Atau mungkin ada kelas gitu? Kalau misalkan teman-teman yang lain sebenarnya banyak banget. Mungkin aku nggak bisa mention satu-satu, tapi kalau bisa makasih di sini aku juga mau makasih karena kayak sebenarnya di balik ini tuh gak cuma teman-teman, tapi mungkin kayak orang-orang di sekitar aku atau kayak even ada dari kelas aku yang menurut aku kayak nggak kalah keren ya, mungkin kayak kalian atau teman-teman OSMK yang lain tuh menurut aku juga keren-keren banget. Jadi kayak mungkin kalian tuh juga jadi kayak hal yang menurut aku kayak tandanya kayak apa ya, aku harus juga nggak kalah berusahanya sama kalian gitu loh, karena kalian punya keinginan yang gak kalah besar kayak gitu sih biasanya kalau lebih kayak hal kayak gitu. Oke. Kan kita sekarang lagi minggu ujian nih. Gimana menurut Kanai ujiannya? Susah banget, kayak teman-teman Agit semuanya relate ya, susah banget sebenarnya sumpah. Tapi soalnya kita tuh kayak jadinya ulangannya banyak banget. Soalnya kita kan asas jadinya PTS, jadi nanti kita masih ada ulangan akhir semester lagi gitu loh. Oh masih ada? Kirain Masih udah ada. habis. Masih ada deh, itu kayak sangat memusingkan ya teman-teman. Jadi kayak menurut aku ini susah banget. Berarti ada PTS, ada asas, terus ada ujian sekolah juga? Kemungkinan besar iya masih ada sih. Wah, beban banget sih itu. Terus Kanai ada role model gitu gak? Ada sebenarnya, tapi dibilang ada iya, dibilang enggak juga iya. Sebenarnya sosok sih. Kayak beberapa hal gitu. Aku suka banget sama Emma Watson. Karena aku sebenarnya apa namanya? Kalau dibilang Potterhead bukan, karena aku baru banget tuh kayak masuk tahun lalu deh aku nonton tuh, kayak maaf banget ya telat teman-teman Potterhead. Tapi aku nonton itu juga gara-gara aku tertarik banget sama Emma Watson. Terus abis itu pas aku nontonnya kayak itu seru banget gak sih? Yes. Kalian nonton gak sih? Enggak. Oh enggak. I do read and I do watch. Iya kan? Jadi menurut aku seru banget ya Allah, kayak jadi ya she's my role model sih. Dan apalagi dia juga kayak sering jadi kayak diplomat atau ada di public relations gitu. Iya, benar. Keren banget mbak, aku ngefans. Oke, Kanai ada kesan dan pesan nggak buat mungkin ada di kelas yang terinspirasi banget sama Kanai dan pengen jadi kayak Kanai gitu? Amin ya Allah. Dan jadi kayak aku jadi lebih baik daripada aku ya, jangan. Tapi kalau apa ya, kesan dan pesan buat aku adalah jangan pernah takut buat nyoba suatu hal, karena menurut aku lebih nyesal kalau kita tuh nggak pernah nyoba. Menurut aku better kita gagal dibanding kita tuh kebanyakan dihantui sama what if. Aduh what if aku nyoba ini ya, what if aku nyoba ini ya, karena menurut aku nggak ada salahnya buat nyoba. Dan kita itu deserve sama semua hal apa yang kita pegang sekarang. Jadi kalau bisa kita tuh selalu lebih kayak mau improve self aja gitu loh, karena makin besar self worth kita, makin besar orang bakal menghargai dan melihat kita tuh kayak Oke, keren banget sih ini. Dan itu benar-benar sesuatu yang harus kita tanamin di diri kita nggak sih? Karena emang bakal nyesel banget kalau misalnya kita udah terlanjur nyanyain kesempatan yang padahal ada. yes, bener banget. Ini sampai sini aja deh kita ngobrol-ngobrolnya. Soalnya kita juga udah lumayan lama juga kan ngobrol di sini. Seru banget guys ngobrol di sini, sumpah bener-bener kayak semoga kalian sesegera mungkin duduk di behind the throne karena menurut aku seru banget. Dan ini juga bener-bener nambah pengalaman dan pengetahuan kita nggak sih Kar? Karena ngobrol sama Kar itu yang bener-bener wah keren banget sih. Terima kasih Sky Lara sudah ngundang aku. Aku boleh gak? Aku mau shout out to Sky Lara, kalian keren banget sebenarnya. Jadi aku tolong minta tepuk tangannya dong. Semangat ya menjabatnya. Makasih banyak Anai, semoga kita terus ketemu di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Semoga di selanjutnya kita jadi yang versi terbaik dari diri kita. Asik. That's all. Dadah teman-teman.